Luna, assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, Buya, alhamdulillah malam ini bisa bersua kembali dalam acara pengajian bulan puasa Irama Cinta dan membahas tentang malu. Pertama saya ingin menanyakan tentang sebuah pengalaman pribadi, Bu ya. Iya. Pengalaman saya tentang makna dan rasa malu yang kemudian menghinggapi rasa saya, terutama ketika mengalami proses saya bekerja karena tuntutan pekerjaan itu terlalu malam, sehingga saya harus pulang malam, sementara malam itu adalah salah satunya adalah waktu ibadah, dan ketika ibadah karena larut malam otomatis saya tidak menjalankan ibadah. Paginya saya merasa malu sekali, merasa menyesal, merasa cemas karena tidak menjalankan ibadah malam tadi. Sisi lain saya pun adalah orang yang terdesak, terdorong oleh sebuah pekerjaan-pekerjaan yang menghendaki pekerjaan itu diselesaikan harus larut malam, dan ketika tidak dikerjakan banyak pekerjaan yang menumpuk dan kesannya saya tidak profesional. Sisi lain saya pun harus menjalankan ibadah malam, tapi pada akhirnya ibadah malam itu tidak saya laksanakan karena kondisi fisik dan tubuh terlalu capek. Paginya saya sangat menyesal tidak menjalankan itu. Ada rasa kecemasan, ada merasa rugi dalam diri saya ketika saya tidak menjalankan sholat malam. Apakah ini pertanda bahwa saya adalah memiliki rasa malu terhadap Allah ketika saya tidak menjalankan sholat malam? Sementara sholat malam adalah bagian yang harus saya jalankan secara rutinitas. Sisi lain saya terbentur dengan sebuah pekerjaan yang larut malam. Ini bagaimana cara saya mengelola rasa malu sehingga pekerjaan ini bisa larut malam selesai sampai malam, sementara paginya saya pun merasa menyesal tidak menjalankan sholat malam tersebut karena kondisi tubuh yang sangat capek dan sangat lelah sekali. Nah, mengelola rasa malu terhadap Tuhan ini seperti apa? Ketika saya dibenturkan oleh dua agenda yang berbenturan, pulang larut malam, kondisi capek, sisi lain saya tidak menjalankan ibadah malam. Apa yang harus saya lakukan dalam mengelola rasa malu ini? Mungkin itu aja, Bu ya. Terima kasih. Iya, ingin saya jawab seperti ini. Ketika Anda merasa malu kepada Allah tidak melakukan sholat malam, itu sudah berarti tingkat rasa malu Anda sudah luar biasa. Sholat malam kan sunnah. Tidak melakukan sholat malam aja sudah malu, apalagi sholat wajibnya kan. Nah, berarti kan sudah tingkatnya tinggi. Apresiasi saya nih kan gitu. Orang yang punya rasa malu yang sudah tingkat tinggi itu bukan saja malu melanggar sesuatu yang haram, melakukan yang halal pun itu tidak lepas rasa malunya. Kita makan, sudah urung sekali, apa sih urung tuh bahasanya? Nambah sekali. Enggak diharamkan kan enggak? Nambah lagi 3 piring, lauknya masih banyak, mau nambah lagi. Ini enggak haram, enggak haram, enggak boleh makan ya. Tetapi Anda malu enggak? Itu persoalannya. Jadi ya ketika kita makan melebihi batas kenyang, itu kan sudah nafsu. Nah disitulah orang yang punya sifat al-mustahi itu akan berhenti, kan malu dong. Kita makan di hadapan Allah juga. Ya kayak itu rasa malu itulah yang mencegah kita. Saya ini paling sering menahan rasa malu ketika makan. Kan dengan menteri-menteri makan, saya sebagai sekpri lah gitu.
Iya, namanya apa sih? Sekber kan tas. Sekber itu kan tasnya pejabat, diteng-teng-teng kemana-mana. Tapi kan saya duduk berdampingan karena sebagai interpreter simultan. Ngobrol, kita menerjemahkan, mana sempat saya makan kan. Sehingga sebetulnya mah nggak kenyang makan sih, terpaksa kan karena nggak pantas kalau saya makan sampai kenyang. Bayangkan makanan lobster. Tapi saya nggak bisa, kenapa? Karena dia membuat tugas saya sebagai interpreter simultan. Ya kan gitu. Saya bisa kan mumpung makan kan, tapi malu nggak, itulah. Jadi artinya dengan profesi saya semacam itu saya merasa malu. Jadi hanya sebagai formalitas sajalah makannya begitu. Itu apresiasi. Tetapi pertimbangan keluar kerja malam karena tidur malam itu saya kira bukan pertimbangan malu, tapi pertimbangan rasional. Ya, kalau tidak sholat malam malu bagus, tapi kadang di compare dengan tugas malam sehingga tidak sholat ini, sehingga itu pertimbangan rasional. Saya ingin mengatakan begini. Memang betul apa yang katakan bahwa malam untuk ibadah, siang untuk cari makan. Karena Allah yang berbicara, wa ja'alna laila libasa wan nahara ma'asya. Malam untuk istirahat, untuk ibadah, siang untuk cari makan. Betul. Tapi itu kan tidak strictly. Karena di dunia modern, apalagi di dunia modern sekarang ini, apalagi zaman industrialisasi yang luar biasa, ya akan ada, karena pabrik nggak bisa berhenti dong. Kayak pabrik nabati apa dia nggak boleh berhenti itu. Ya kalau dia berhenti besok kerja lagi untuk memanaskan mesin udah perlu waktu yang lama lagi, ya bisa bangkrut. Jadi mesin terus berjalan. Dan saya juga sama pernah bekerja dulu di Belanda, di ada plus-plusan gitu. Nanti seminggu saya masuk jam 6 sampai jam 2. Nanti minggu depannya jam 2 sampai jam 10 malam. Nanti minggu laginya 10 malam sampai jam 6. Di-upload, diputer gitu. Saya bekerja. Ya dengan sendirinya. Kalau kerja malam ya nggak bisa sholat malam dong. Lalu di mana yang lebih utama? Nah di sini kita rasionalisasi perlu. Selagi Anda bekerja di malam hari untuk ngasih makan anak istri, apakah itu bukan ibadah? Mana yang lebih baik, sholat malam hanya Anda yang menikmati kenyamanannya, tetapi dengan Anda bekerja malam ngasih makan anak istri, mana yang lebih utama, Anda yang menilai, yang merasakannya. Saya tidak bisa merekomendasikan, ya kan begitu. Nah, tapi kalau saya secara rasional nilainya akan lebih besar ketika malam itu bekerja di pabrik untuk ngasih makan anak istri sehingga anak bisa sekolah lancar, istri melahirkannya ada biayanya. Nah, ya saya ini mah, tapi Pak Dona kalau berbeda ya nggak ada masalah, ya kan? Karena ibadah dalam pikiran saya adalah bukan ritual, tetapi kegiatan apapun di dunia ini, ya kan begitu? Kalau motivasinya adalah sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, semuanya adalah ibadah. Dan jangan mengatakan lebih baik kerja pada sholat, enggak juga, jangan begitu ya. Artinya nilai itu sangat subjektif sekali pada kita dan hanya yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Karena bagaimanapun juga ketika andanya itu sudah cukup materi, sudah depositonya sudah 50 miliar barangkali, ya kan? Artinya kerja malam itu tidak menambah. Ya mungkin ada, udahlah kerja aja lah, ya kan? Nah, artinya malah bagus karena kita sudah tidak rakus kan gitu. Ya udahlah kita sudah kasih rezeki sekian, alhamdulillah saya makan istri. Jadi ini pertimbangannya antara rasionalisasi dengan rasa malu itu silakan bagaimanapun pada akhirnya adalah sangat subjektif sekali mana yang lebih utama. Nah, tapi kalau saya dalam kondisi dulu saya di luar negeri, ya saya kerja juga di Belanda dulu kerja. Saya kerja di Belanda itu seminggu pagi, tadi itu jam 10 sampai jam 2 siang, nanti minggunya lagi jam 2 siang sampai jam 10 malam, nanti minggunya lagi jam
10 malam sampai jam 6 pagi. Apalagi menjelang waktu itu musim panas bulan Juni, karena kita mahasiswa di luar negeri itu kalau musim panas kan pada cari kerja part-timer di musim panas, menggantikan orang-orang yang cuti itu untuk beli baju, beli buku dan sebagainya, karena beasiswa nggak mencukupi ya untuk makan aja. Pas bulan puasa, bayangkan jam 9.30 belum maghrib. Kayak mau pingsan saya kan. Tapi saya pertahankan, masa saya harus berhenti? Saya kan belajar, kan perlu beli buku, perlu beli gimana kalau ya kan begitu, kebutuhan hidup. Makanya ya sudah nggak usah, saya nggak mikir sholat malam lagi. Tapi puasa saya pertahankan, tetap saya puasa, nggak saya batalkan. Padahal boleh kalau dibatalkan juga. Udah di luar kemampuan, mau pingsan begini, apalagi kalau mesinnya macet, ya kan, mesin trollernya macet tuh, kan manual numpuknya itu, bayangkan sudah puasa jam 9 belum makan lagi. Ya, iya saya lakukan semacam itu gitu. Jadi apakah ini ibadah? Ya jelas dong. Nah nanti mana yang lebih besar pahalanya, ada takaran khusus, ya, tolok ukurnya, al ajru ala qadrit ta'bi. Pahala tergantung capeknya. Capek mana kerja di pabrik sama sholat malam. Itu aja. Makasih. Iya. 2 pertanyaan tadi, ya selalu kalau bahasa tinju mah di kick balik Bu ya. Jadi dikembalikan lagi kepada penanya. Dan ini juga sama, Kang Dona juga tadi Pak Kiai Salahuddin juga sama.